dengar nama Kanjeng Nabi, masyaallah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Warrahmanul qudusul ba'isul muqtadir, rabbi syrah li sadri, amin bu, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Al Ustadz Takar, atau kita akar singkat kita lah, namanya kepanjangan ya. Iya, Ki Jangkar sama kiki yang lainnya. Yang mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita yang kiki dimuliakan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu. Tadi ya zaman ceramah sekarang mah kiki semua. Ki Mandala, Ki Jangkar, Ki Takar, Ki Torek. Masih muda-muda udah kiki semua. Makanya kalau secara jamaah aja kepada para guru kiki yang saya muliakan dan yang saya hormati, amin ya rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Jaro, Bapak hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji kehadirat, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, salawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mempersingkat waktu, padat padat itu bukan kebebelan, singkat padat kebebelan apa ya. Ya, kita singkat saja karena memang waktunya juga udah mulai larut malam. Entah memang waktunya udah malam apa emang jamaahnya jempling. Itu sih banyak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi nurja syafa'atu huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulim minal ahwali muhtahimi likulli haulim minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al. Surga pun amat rindu pada empat golongan. Cobalah engkau terkasih apa kegerangan. Cobalah engkau terkasih apa kegerangan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al. Golongan yang kedua, orang yang menjaga lisan. Golongan yang kedua, orang yang menjaga lisan dari kotornya ucapan dan juga perbuatan, dari kotornya ucapan dan juga perbuatan. Ya Rabbi bil أبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Golongan yang ketiga, orang yang memberi makan pada yang kelaparan dan juga membutuhkan, pada yang kelaparan dan juga membutuhkan. Golongan yang keempat, orang yang berpuasa. Golongan yang keempat, orang yang berpuasa dan sholatnya pun terjaga sampai ajal menjemput nyawa. Dan salatnya pun terjaga sampai ajal menjemput nyawa. 14 abad yang lalu Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan menyampaikan hal ini kepada umatnya. Apa kata Nabi? Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan 4 golongan manusia. Ternyata bukan hanya sekedar manusia yang rindu kepada manusia. Seorang ayah merindukan anaknya, seorang anak merindukan ayahnya, seorang suami merindukan istrinya, seorang istri merindukan suaminya, pun seorang anak merindukan mamahnya dan mamahnya merindukan anaknya, seorang kekasih merindukan seorang kekasih. Ternyata selain manusia, surga pun merindukan 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita di dalamnya, amin ya robbal. Iya Pok, kan surga mah saat ini sepi. Surga mah belum ada isinya, walaupun sudah jutaan manusia meninggal dunia, surga mah masih kosong. Yang penuh alam barja. Tamannya dari taman surga, jurangnya daripada jurang neraka. Itu yang penuh mah. Surganya mah masih kosong. Maka surga merindukan 4 golongan manusia. Mana mereka yang dirindukan surga? Kata Kanjeng Nabi, yang pertama tali Al-Quran, orang yang gemar, orang yang senang membaca Al-Quran di alam dunianya, maka surga merindukan kehadirannya. Amin ya rabbal. Kita habis sholat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok beres kita doa, kita ngambil Quran. Walaupun bacaannya surga mah enggak ngelihat bacaan bagus, enggak suaranya. Yang dia lihat kesungguhan kita membaca Quran, ngerti tajwidnya, makhrajnya, kita baca pelan-pelan. Walaupun begini bacanya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kata lakinya, lu baca Quran kayak orang marahan. Walaupun bacaannya seperti itu, tapi makhrajnya benar, maka surga merindukan dirinya. Koma bacanya bagus Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
sorga manggil-manggil sauda, udah cepat dimasukkan olehnya. Surga itu pengen buru-buru dimasukin sama orang yang lagi baca Quran. Yang penting baca Qurannya sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, maka sorga akan merindukannya. Amin ya rabbal. Gimana kalau seandainya ada orang nih maaf cacat, umpama orang-orang ini ada swing umpama, atau orang lagi pindang tapi dia pengen banget baca Quran, takut keburu nggak ada umur, mangga itu mah namanya kan itu mah ujur halangan, nggak masalah, sok baca walaupun bacaan Qurannya rada pindang, nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Belum ngalamin apaan kemarin. Lantaran bindeng, lantaran suwing bacaannya bukan berarti sengaja, itu mah uzur namanya. Mangga baca Quran tersebut, maka Allah akan merindukan orang tersebut. Amin ya rabbal. Jangankan yang baca, Neng, jangankan yang baca kok. Orang ada sejarah nih. Orang lagi lewat di makam. Pas lagi lewat itu makam ada cahaya tembus dari kuburan sampai ke awan, dari kuburan sampai ke langit, ada cahaya tembus. Ini yang orang ngelihat malam-malam lewat makam, ada kuburan cahayanya terang menderang tembus dari kubur sampai ke langit. Kata dia ini pasti kuburan seorang wali, pasti kuburan kiai, pasti kuburan ustad, pasti guru ngaji, orang soleh, pasti ini kuburannya bercahaya luar biasa dari kuburan tembus sampai ke langit. Akhirnya ini orang pagi-pagi penasaran, nanya dia sama orang sekitar, orang kampung tersebut, wah itu kuburan yang namanya itu tuh namanya si Anu, itu si Fulan, itu siapa itu? Oh dia mah suaminya si Ano, suaminya si Fulan. Di mana rumahnya? Di sana. Wah pengen tahu lah, ke sana lah. Emang ada apa? Enggak, gua pengen cerita aja. Datanglah dia ke rumah orang yang meninggal itu, menemui istrinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katakanlah istrinya Saudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada ibu Saudah? Ada. Ini saya sendiri. Ada apa bang ya? Oh, silakan duduk. Duduk. Ya nggak ada bangkunya, ini duduk. Memang sudah turunin tadi. Habis bangkunya bangku plastik. Saya trauma po. Saya ceramah dikasih bangku plastik di daerah zona daerah itu, saya duduk ternyata kursinya kakinya rada melet, saya jatuh po. Itu goprak kayak di Mandala telah jatuh dari kursi. Maka saya nggak lagi-lagi, kalau kursinya kursi empuk saya nerima, tapi kursi kayak begitu turunin. Jangankan didudukin, dilatih enak gua. Dipersilakan duduk. Si orang tersebut, ada apa pak? Kok emang suami Mpok udah meninggal? Iya. Sejak kapan? Seminggu yang lalu. Yang namanya si Anu? Iya. Emang sehari-harinya kerjaannya apaan? Jadi dia bukan siapa-siapa, dia mah kerjaannya juga tani, nyangkul di sawah, di kebun. Kali guru ngaji, boro-boro guru ngaji kan nggak bisa. Kali ahli tahajud, kalau malam suka tahajud, nggak pernah kaur tahajud dia mah bang. Tapi kalau sholat mah iya, sholat wajib dilaksanain dia boro-boro. Kali duhanya tiap hari. Setengah 6 dia udah berangkat ke sawah, boro-boro duha. Pulang dohor, lapar, makan, boro-boro dia mah. Nggak ada amal-amal istimewanya dia mah. Emang kenapa gitu? Saya semalam po, saya nggak sengaja lewat di makam. Itu kuburan salaki empok, kuburan suami empok, itu ada cahayanya tembus ke langit. Kata istrinya teh, masa? Heran istrinya, heran. Masa sih sampai segitunya? Biasanya kuburan yang bercahaya itu kuburan wali, kuburan yang bercahaya itu kuburan orang-orang soleh, guru ngaji, orang yang rajin puasa, tahajud. Bagus tuh, baru percaya saya. Ini mah boro-boro. Gimana percayanya? Saya mah nggak ngerti lah. Nggak percaya dia, nggak percaya. Coba ntar malam lihat, kalau nggak percaya, ntar malam lihat sama saya. Itu bener. Begitu ganti malam, dibawalah si istrinya ini, si Sauda, ke makam suaminya. Ternyata benar, di makam suaminya terdapat cahaya yang tembus ke langit. Istrinya langsung nangis, bercucurkan air mata. Kata istrinya, ya Masya Allah, suami gua nggak disangka kuburannya terang jasa. Jangankan di dalam, di luarnya saja terang, di luarnya saja mengeluarkan cahaya tembus sampai ke langit. Maka ditanyalah si istri ini, coba Mpok ceritain amalan apa sih yang ada ya, yang suka ngamalin apa gitu, kali salawat, kali apa? Enggak,
Dia mau salawatan nggak peletot kalau salawatan, kagak bener. Cuman saya sering melihat begini nih, suami saya itu kalau mau tidur dia ngambil Quran. Quran diambil sama dia. Sebelum ngambil Quran biasa wudhu dulu. Selesai wudhu dia ambil Quran, taruh di pangkuan dia. Itu Quran sama dia selembar dibalik. Dibaca kok kagak. Orang kagak bisa baca. Suami saya emang nggak bisa baca Quran, cuma sebelum tidur tiap malam dia itu ngebukain Quran selembar, tapi sambil nangis. Asal dibuka, bikin kencang. Makin banyak lembaran yang dibuka, makin kencang nangisnya, makin mengeluarkan air mata. Maka Qurannya pun sampai lepek, kena air matanya. Dibaca mah enggak kok kagak. Kalau dibaca mah saya juga kagak heran kalau kuburannya terang. Ini mah kagak, ama dia begitu doang tuh, dibuka-buka doang sampai lepek. Kalau nggak percaya coba lihat di atas lemari, sampai nempel bekas air mata dia. Kata dia, iya dia sengaja mah kagak bisa, bener Pak. Itu mah air mata penyesalan karena dulunya nggak bisa baca Quran. Nikmat nih yang udah tua, yang dulunya nggak bisa belajar karena repot ke sawah ngurusin anak. Udah Pak, bawa Quran, tarik, buka ke Quran. Cuma memang saya pernah tuh dia ngedengar dia ngedoa, habis beres Quran dia madus nangis, dia tutup, dia berdoa begini, ya Allah ya Rabb, jangan kau siksa aku karena kebodohanku. Aku menyesal pada saat aku masih kecil, pada saat aku remaja tidak belajar Al-Quran. Sampai tua seperti ini aku ingin membaca Quran ya Rabb. Ketika aku buka, aku hanya bisa melihatnya, aku hanya bisa cuma hanya bisa melihat tulisannya saja, namun membacanya saya nggak mampu ya Allah. Meneteskan air mata karena penyesalan tidak bisa baca Quran. Pengen jasa baca mah ngan dia kagak bisa. Dibuka. Jadi dia begitu baca Quran nangis, bukan baca. Itu yang saya pernah dengar waktu dia ngedoa setelah baca Quran. Tidurnya juga dia dipeluk dengan Qurannya dipeluk begitu tuh. Sampai ketiduran barulah Quran itu saya taruh ke atas lemari. Begitu setiap malam. Oh, berarti ini penyebabnya. Oleh sebab kuburannya terang, cahayanya tembus dari sini sampai ke sono, berarti gara-gara nangisin Quran. Ntar malam saya mau nangisin Quran. Kata cucu Nata, mak kenapa mak? Gua kayaknya menangisin, nyesel karena nggak bisa baca Quran. Nanti nggak kakinya mak kepencet leker. Nah, yang pertama tuh dirindukan surga orang yang suka baca Quran. Yang nggak baca juga, kalau bukannya ikhlas karena nyesel dia nggak bisa baca, kok pengennya dia nangis. Bercahaya kuburannya dan surga pun rindu. Masya Allah. Karena surga Quran itu wahyu Allah, kalam Allah, bakal jadi penolong di yaumil kiamah. Kita mau nyebrang nih Po. Begitu mau nyebrang ada yang assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kamu? Aku adalah kulhu. Iya. Datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Aku Kula Jibril Pangga. Setiap surat yang kita baca akan datang menghadap kita ketika kita di jembatan Sirat. Kalau bacaannya ikhlas, itu dia bakal datang tuh. Yang tadi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Kamu tidak ingat aku lepek begini? Ini akan aku Quran yang engkau lihat-lihat doang. Diperintahkan Allah buat nolongin lu, dibaca makaga. Wah, dingin kena keringatan lu. Kata Quran teh, nolongin koma yang dibaca sama ya Allah. Qurannya kita bawa, dibuka, terus dibaca, tajwidnya mantep, begitu ditutup, taruh lagi di atas. Sebentar lagi kan bulan puasa. Kita rajin-rajin baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dirindukan surga adalah orang yang wahabi lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Suami menjaga lidahnya untuk berkata kasar kepada istrinya. Istri apalagi jangan coba-coba berkata kasar sama suami. Istri yang lembut sama suaminya dirindukan surga. Asal suami pulang dagang, asal suami pulang kerja, asal suami pulang ceramah, udah pasti dilembutin. Kenapa? Karena memang pulangnya bawa duit.
Udah pasti itu mah bang. Yang jadi masalah laki habis kerja, laki habis dagang, begitu pulang rugi dagangannya, duit kagak bawa, itu jadi tantangan empok. Iya, kalau udah bawa duit mau temu udah jangan ditanya. Saya kalau pulang ceramah, udah pulang, celepok. Bukan ditawarin minum, ditanya mana amplopnya. Nah, begitu suami datang, dia dagangnya rugi, kelihatan kan dari mukanya. Asa-asa lemes-lemes gimana gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan dulu ditanya. Tarik, udah pulang, cium tangan. Tuh, suruh duduk. Duduk, ambilin air minum. Mungkin habis dagang capek ya. Nih air putihnya. Bila mana ada susunya, nih susunya, nih kopinya, nih tuh kumpul semua di situ. Tinggal minum, abang tinggal milih. Nenenglah karena mau minum juga males, minum mohon maaf aman neng. Emang kakak kenapa? Tuh baru tanya. Kakak rumahnya lemes amat, udah minum, udah duduk, baru tanya. Emang kakak kenapa lemes amat mukanya? Rumahnya rebicak baik dari jalan, emang kelilipan? Bukan neng. Kemarin mah dagang kita enak, untung terus, bahkan untungnya banyak. Ini mah ya Allah, boro-boro untung, modal ge wallah alam. Kayaknya modal ge ketarik, nggak tahu ini rugi pokoknya mah dagang. Istri yang soleha yang didudukkan surga, apa ngomongnya? Bang, rizki itu urusan Gusti Allah. Kemarin abang untung dagang, kemarin abang dagang enak, sekarang rugi. Itu mau udah kehendak Allah bang. Tenang saja neng mah nggak masalah, neng marido, neng mah ikhlas. Seandainya abang sekarang dagangnya rugi, nggak ada modal, anting neng jual bang buat modal. Ada yang begitu? Ada. Kata mama taker mah berak di helm. Ada WG. Iya. Nah, isi saya mah begitu, jangan begini. Udah laki pulang dagang rugi, di jalan capek ban motor petus, nambal pisan, datang ke rumah capek. Begitu ditanya sama bini, bang gimana dagangnya? Aduh maaf neng, hari ini mau dagang rugi. Mending mati aja. Nah itu yang kedua, menjaga lisan dari kotornya ucapan anak. Begitu juga sama orang tua, atau yang enak kalau nyebut orang sekarang, anak sekarang kan buset. Saya kemarin lewat mau ceramah di gedung dalam, ada anak kecil, saya tanya, neng, perempuan padahal mah. Assalamualaikum neng, nih Pak Ustadz mau nanya, jalan ke gedung dalam ke belah mana ya beloknya ya? Lupa ini yang Bang Ustadz. Apa kata dia? Ustadz nanya. Kan saya bentak, iya gua nanya sama lo, saya mau ceramah nih, Kak Ustadz mau ceramah ke gedung dalam, jalannya agak lupa, makanya nanya sama lo, kan lo orang sini nih, kemana beloknya? Apa jawabnya? Ustadz bertanya-tanya. Pansial kayak begitu ya. Dari bahasa udah gak kekaruan, udah bangka wara sama orang tua, sama kiai, segini kiai saya. Apalagi yang nanya tukang ojek kali ya. Ya Allah ya Rob. Bahasanya udah macem-macem, asal orang cerita saja. Woi, alhamdulillah loh, semalam gua rajaban, mau gua mah dapat berkat 2. Apa jawabnya? Terus gua bilang wow. Anak sekarang tuh, bener Pak? dari akhlak sudah mulai. Antara lagi dewasanya, naudzubillahimin. Kan ada lagunya, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain doa ibumu jua. Hei manusia teroreng, hormati ibumu yang melahirkan teroreng. Kan begitu kata Romai Rama ke? Iya, tidak ada keramat yang manjur pok kalau bukan doa ibu kita. Iya, atau saya dari kecil udah tinggalin sama emak, sama ibu. Dari ini kelas 6 SD ibu udah meninggal. Kalau mau ceramah ingat pok,
Ingat, lebih pilih walidayah. Itu asa pengen cium tangannya, pengen minta doanya, pengen ubun-ubun ditiup sama emak, susah udah nggak ada mah. Kalian mah masih ada punya orang tua, mau kerja, mau sekolah, mau kemana-mana, cium tangan sama orang tua kita, taruh telapak tangannya di pala nih. Ma tolong ma doain ma, kalau bisa ludahin. Biarin biar nyembur, rehak udah. Berkah rehak orang tua mah kita simpen di selampe, kita bawa di kantong jadiin jimat. Iya, itu yang kedua. Wahafidil lisan. Yang ketiga, singkat aja, yang ketiga wamut aimiltian, orang yang dirindukan surga, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Nah ini nih, ini yang ini nih, yang ini mama kita kalau lagi punya ya, kalau nggak punya mah boro-boro kita ngarep-ngarep BLT, ngarep-ngarep cair, boro-boro ngaji orang. Tapi kan kita mau bulan puasa Ramadan ya po ya, kalau bikin kolak atur ada banyakan, umpama biasa bikin sepenji 2 penji, panggil tetangga dia, hei ada apa sauda? Nih gua bikin kolak ke 2 penci, mau apa enggak? Sini bawa. Itunya mangkoknya gua bagi-bagiin, terus dibagi. Apalagi dekat santri mah, dekat santri mah bikin yang banyak, kasih anak santri. Anak santri jangankan kolak ubi, jangankan kolak buah atap pulang kali, kolak baut dimakan sama dia mah. Santri meloak, apakah dimakan sama dia kolak baut ya? Ayo tidak lebok sama dia mah, memberikan makan kepada orang yang lapar. Orang ini datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa po? Saya nangis ya. Ini Mahampura, besok masak nggak ada beras. Pinjam seleter po. Umpama itu empok, usahakan kalau memang ada makasih, walaupun ada 2 liter, hari ke liter kasih. Ntar ke rezeki mau dikasih lagi, ini manfaat enggak kita mah? Po udah. Saya bukannya nggak mau ngasih, ada cuma 2 liter doang. Udah sabar aja ya. Beri sapu-sapu ya. Orang lapar dikasih sabar. Dia datang ke rumah, assalamualaikum, kata anaknya, mak lapar, sabar toh. Besok pengen jajan ke warung, sabar. Kasih makan kepada orang yang membutuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, wasoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan termasuk orang yang dirindukan surga. Wah, sebentar lagi mudah-mudahan umur kita nyampe ke bulan puasa Ramadan, terus kita puasa, kita taraweh, kita bareng-bareng sholat taraweh berjamaah di musola. Bagaimana Kiai kalau nggak berjamaah di rumah bayam sama suami sama anak? Emang enggak, karena kita mah kerja, pulangnya juga ke maghriban, isya baru nyampe, datang ke rumah boro-boro taraweh hararenek. Ajak istri neng tarawehnya di rumah aja sama AA, sama anak kita bertiga, nggak masalah, nggak kudu di musolah baik. Awalnya mah taraweh itu kanjeng Nabi nggak berjamaah, separuh di rumah yang nggak masalah. Kita taraweh sama bini aja, uzali sunat taraweh rokatin Allah. Kata anaknya, tia, mak ini tawon di mana ya? Bar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata bininya, tia, laki gue suaranya mau bagus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata bininya, tia, amin. Kata anaknya, tia, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar. Inna, lupa dia. Inna bininya nggak ngerti, seharusnya imam salah benerin, kagak pendiam dia mah. Inna, kata bininya, kapan kelar sih ini? Kok ini sholat tarawih ada ina-inaan? Anaknya masih ujang ngerti karena ngaji dibilangin sama dia, ini pasti bapak lupa nih, gue bilangin lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata emaknya, tong emang siapa yang mati? Kita nyolatin yuk. Orang puasa di bulan
Ramadan, dan salatnya pun terjaga sampai ajal menjemput nyawa. Bulan yang terbaik untuk memperbaiki diri adalah bulan Ramadan. Bulan yang dilipat gandakan pahalanya adalah Ramadan. Jikalau kita tahun kemarin, bulan kemarin banyak dosa, banyak salah, banyak ninggalin sholat, puasa mawayanya, yuk kita puasa sholat taraweh, yuk kita laksanakan dengan semangat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang dirindukan surga adalah orang yang baca Quran. Yang kedua, yang dirindukan surga orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, orang yang ngasih berkat sama yang penceramah. Kurang lebihnya mohon maaf karena mendalam masih ada acara lagi, yaitu acara ke Cikasur. Sekalian doa ya ke Cikasur. Cikasur, Kecamatan Ranjang, Kabupaten Dipan. Kata panitia, kita doa ya Bu ya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa buana ya karim. Ya jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa khuluqan hasan wa tawfiqan li ta'ati wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afta qalbina wa qulubahum futuhal arifin bi fadlika wa karamatika wa rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.